Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mailani, mahasiswi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kartini MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan model-model pembelajaran. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai pengembangan model pembelajaran e-learning dalam ranah pendidikan. Apa yang dimaksud dengan e-learning? E-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, dan telepon. Di samping itu, kegiatan belajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu siswa apabila mengalami kesulitan. Pembelajaran e-learning dimulai pada tahun 1970-an. Pembelajaran elektronik atau e-learning diaplikasikan menurut Weller dan Wilson 2001. Mengenai pembelajaran elektronik diungkapkan dengan menggunakan berbagai terminologi seperti pembelajaran berbasis web, pembelajaran virtual, pembelajaran online, dan pembelajaran berbasis internet. Cisco 2001 memberikan penjelasan filosofi e-learning sebagai berikut. Penyampaian informasi, komunikasi pendidikan, dan pelatihan online dikenal sebagai e-learning. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan globalisasi, e-learning menawarkan serangkaian alat yang dapat meningkatkan nilai pembelajaran tradisional seperti studi buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer. Yang ketiga, e-learning memperkuat pendekatan pembelajaran tradisional di kelas dengan menambahkan konten yang lebih kaya dan memajukan teknologi pendidikan, bukan untuk menggantinya. Pembelajaran e-learning yaitu pembelajaran jarak jauh, e-learning sebagai sumber tambahan, format media interaktif, revolusi digital dan industri 4.0, dan pembelajaran fleksibel. Definisi model pembelajaran e-learning. Model pembelajaran e-learning merupakan model pembelajaran yang mengencourage pembelajaran melalui media teknologi yang diaplikasikan secara jarak jauh. Suatu proses pembelajaran yang terstruktur dan metodis yang mengintegrasikan seluruh unsur peserta didik, pengajar, sumber-sumber lain yang tersedia setiap saat dan dari lokasi manapun dengan kualitas luar biasa dikenal dengan istilah e-learning. Di sisi lain, istilah e-learning mengacu pada segala jenis pembelajaran berbantuan teknologi yang menggunakan berbagai sumber belajar dan mengajar, termasuk kursus online, instruksi dengan bantuan komputer, rekaman suara dan video, telekonferensi, penghubung telepon, dan transmisi satelit. Ketika guru menyajikan konten, siswa dapat belajar pada waktu yang berbeda. Hartanto 2020 menindaklanjuti konsep tersebut. Saat ini, e-learning digunakan untuk berbagai tujuan. Oleh karena itu, kata e-learning mempunyai banyak istilah. Namun, pada dasarnya ada dua bentuk e-learning, sinkron dan asinkron. Yaitu yang sinkron mengacu pada simultan, siswa dan guru terlibat dalam proses pembelajaran secara bersama. Kemudian asinkronus mengacu pada tidak secara bersamaan. Ketika guru menyajikan konten, siswa dapat belajar pada waktu yang berbeda. Tujuan dan fungsi dari model pembelajaran e-learning
Yang pertama, memanfaatkan e-learning sebagai sistem pengajaran. Yang kedua, memodifikasi etos pedagogik instruktur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan bukan pasif guna menumbuhkan kemandirian belajar. Yang keempat, meningkatkan basis masyarakat dan kesempatan belajar. Yang kelima, membuat dan mengembangkan barang dan jasa baru. Menurut Chandrawati 2010. Ada 3 jenis model pembelajaran e-learning. Yang pertama, model presentasi. Yang kedua, model skema interaktif. Dan yang ketiga, model pembelajaran kolaborasi. Ciri-ciri model pembelajaran e-learning menurut Sherpen dalam Dewi 2019. Yang pertama, e-learning berbasis jaringan. Yang kedua, e-learning melalui komputer yang dilengkapi dengan teknologi internet biasa. Yang ketiga, e-learning menekankan pemahaman pembelajaran seluas-luasnya dan menawarkan solusi pembelajaran yang lebih unggul dari paradigma pelatihan konvensional. Menurut Rosenberg 2001. Komponen model pembelajaran e-learning. Yang pertama, nama penyelenggara pelatihan atau subject matter expert, yaitu SME. Yang kedua, perancang instruksional ID yang tugasnya mengubah konten UKM secara metodis menjadi konten e-learning dengan memasukkan komponen strategi pembelajaran, menjadikan konten lebih mudah, lebih menarik, dan lebih interaktif untuk dipelajari. Yang ketiga, seorang desain grafis atau GD mengubah konten tekstual menjadi tata letak, warna, dan gambar yang menarik secara visual yang enak dipandang dan merangsang pembelajaran spesialis di berbagai bidang pendidikan. Yang terakhir, System of Management LMS mengawasi mekanisme website dalam mengendalikan alur percakapan antar siswa dan siswa tambahan serta antar guru. Di sini, siswa dapat melihat modul yang tersedia, menyelesaikan pekerjaan rumah dan ujian yang diperlukan, serta melihat jadwal diskusi virtual dengan guru dan sumber daya siswa lainnya. Dalam metode pembelajaran e-learning ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan pembelajaran e-learning dalam pengaplikasiannya di ranah pendidikan, ada beberapa kelebihan yang dapat terkoneksi dalam model pembelajaran ini, Elias 2018. Yang pertama, banyak tersedia alat moderasi elektronik. Kedua belah pihak dapat mengevaluasi beberapa banyak satu sama lain telah mempelajari materi pengajaran. Kemudian siswa memiliki keleluasaan untuk mempelajari atau mengulasnya kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Yang terakhir, siswa dapat lebih mudah memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai materi pelajaran yang dipelajarinya secara online jika diperlukan. Kekurangan pembelajaran e-learning, meskipun dianggap efektif terutama dalam pembelajaran jarak jauh, namun ada saja kekurangan yang ditemukan dalam model pembelajaran ini menurut Elias 2018. Yang pertama, kurangnya komunikasi antar siswa dan instruktur atau bahkan antar siswa. Proses belajar mengajar lebih diarahkan pada pelatihan dibandingkan pendidikan. Tidak semua lokasi memiliki akses internet. Kurangnya anggota staf yang memiliki pengetahuan dan kemampuan internet. Dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah model pembelajaran e-learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan secara online atau jarak jauh dan tatap muka pada satu waktu.
Pembelajaran ini dikaitkan sebagai pembelajaran yang efisien, terutama untuk mata pelajaran yang siswa atau audiensnya memiliki waktu yang minim untuk diaplikasikan. Di sisi lain, salah satu pilihan dan paradigma pembelajaran alternatif yang cocok digunakan pada masa pandemi COVID-19 adalah pembelajaran hybrid. Strategi yang digunakan memadukan teknologi informasi berbasis multimedia online dengan proses pembelajaran tradisional. E-learning dapat memfasilitasi akses siswa terhadap pengetahuan dan informasi baik dari sumber tatap muka maupun online. Namun, pengajaran dari guru dan proses pembelajaran saling terkait erat. Berbagai bentuk dukungan, terutama yang ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan mahasiswa, harus direncanakan secara hati-hati bagi mahasiswa yang belajar di dalam atau di luar kampus. Dalam membuat bahan ajar, uraian materi hendaknya menggunakan pendekatan pemecahan masalah dan menyertakan lembar kegiatan siswa. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.